Nah, di sini kita akan bahas yang dibahas itu seputar sebab mandi junub dan tata caranya. Jadi kalau kita membahas mandi junub itu apa sebab-sebabnya, kemudian tata caranya, tata cara orang itu mandi junub seperti apa. Nanti juga ada mandi junub atau mandi haid bagi wanita. Itu juga nanti akan dijelaskan tata caranya. Jadi ada dua hal ya. Mandi itu istilahnya al-ghuslu. Mandi itu istilahnya al-ghuslu. Wa hukmu dan hukum al-janabah, junub. Kita nanti bahas dua hal. Pertama, sebab yang mengharuskan mandi. Kita mandi besar, mandi junub itu sebabnya karena apa? Yang kedua, tata cara mandi besar atau mandi junub. Dua ini ya, dan ini umum ditemukan di kitab-kitab fikih juga sama. Bukan hanya di kitab hadis Sunan Ibnu Hajar. Di kitab-kitab fikih bahasnya seperti itu. Nah, kita lihat masuk hadis ke 108 atau hadis 115 di terjemahan. Ini mandi karena keluar mani. Mandi karena keluar mani. Ya, bisa dibaca? Sebentar, saya baca Arabnya dulu. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'i. Ya, al-ma'u minal ma'. Bahasa Nabi singkat. Namun dalam sekali nih. Al-ma'u minal ma'i. Al-ma'u itu artinya air. Min dari al-ma'i, air. Air dari air. Ini kalau istilah ilmu nahunya ini mubtada'nya, minal ma ini khobarnya. Air yang di depan ini disebabkan karena adanya air. Air yang di depan ini maksudnya mandi junub. Disebabkan karena air. Apa? Keluarnya mani. Tuh. Cuma diistilahkan oleh Nabi SAW al-ma'u minal ma'. Air dari air. Kalau diterjemahkan yang bagus, air karena mandi junub disebabkan oleh keluarnya mani. Bukan oleh keluarnya air lagi, keluarnya mani. Ya. Paham, Ji? Dan nanti kita akan temukan kalau di dalam bahasan mandi, bahasanya enggak vulgar. Ya, bahasanya tidak vulgar. Apa bahasa enggak vulgar kayak apa? Hah? Bahasanya dia dibuat masih kata-kata kiasan gitu.
Nggak langsung main-main, ini kayak begini, nggak pakai bahasa seks itu enggak. Kata-kata jorok lah istilah Pak Parjo itu. Itu enggak. Nanti pakai banyak istilah-istilah untuk jaga gimana cara mengungkapkan sesuatu. Sampai-sampai nanti kalau sahabat tanya pada Nabi SAW juga demikian. Mereka tanya, ada yang tanya langsung, ada yang pakai kata kiasan. Nabi SAW juga pakai istilahnya kata kiasan ketika menjawab. Nah, terus wa asluhu fil Bukhari. Hadis ini asalnya dari Al-Bukhari. Ya, dibaca artinya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, air itu dari air atau mandi junub itu disebabkan karena keluar mani. Diriwayatkan oleh Muslim dan asalnya hadis ini dari Al-Bukhari. Taib. Sekarang lihat faedah hadis. 1. Air itu dari air. Maksudnya adalah air untuk mandi junub disebabkan karena keluar mani. Air yang keluar dengan memancar dan syahwat. Mani disebut juga dalam ayat dengan al-ma atau air. Mani disebut dalam ayat juga dengan air. Mimma indafik. Dari mani, ma di situ disebut ma. Al-ma tadi sama dengan di ayat. Ayat juga sebut mani itu mimma indafik. Dari air mani, nah, bukan air diterjemahkan, namun dari air mani yang memancar. Ya, dari air mani yang memancar. Dan istilah mani ini untuk laki-laki dan perempuan sama. Kalau bahasa biologinya apa? Nah, kalau perempuan sel telur. Kalau laki-laki hormon kepis namanya hormon. Sperma kalau laki-laki. Perempuan nanti sel telur gitu ya. Pak Parjo betul? Hah? Iya wes berarti. Iya wes ngerti. Itu ya, air dari air. Lihat itu ada dalam kurung tadi, air yang keluar memancar dari syahwat. Air yang keluar memancar dan syahwat. Ini ada khilaf pendapat di antara para ulama tentang pengertian mani di sini. Apakah mani itu harus memancar ataukah tidak? Ini nanti kembali ke masalah begini. Misalnya ada yang bangun tidur, terus dia tidak jelas air yang keluar itu mani ataukah bukan. Bingung. Malam gak mimpi basah. Malamnya gak mimpi. Tapi pas bangun, mimpi basah itu istilahnya apa mimpi basah? Paham mimpi basah ya? Paham toh? Kalau bahasa itunya itu mimpi erotis. Nah itu bahasa vulgarnya itu. Nah, dia mimpi basah, terus pagi ketika bangun mau subuh, aduh ini apa ya malam saya nggak mimpi apa-apa kok. Terus dia bingung juga ciri-cirinya seperti apa. Ya, ciri-cirinya itu seperti apa. Terutama di sini, maaf kalau ini masih bisa ditentukan, ini tetap asalnya mani dulu. Tapi ada yang dalam keadaan sadar, kalau dalam keadaan sadar keluar gitu. Maka syarat ini nanti syarat jelas gini. Ini syarat dari diantaranya mazhab Hambali, memancar. Ya, syaratnya itu memancar. Kalau dalam keadaan sadar. Oh itu keluar, memancar nggak tadi? Ya. Oh ya itu memancar ya sudah itu berarti darah. Kok darah? Itu air mani. Dan dengan syahwat, dengan nafsu keluar. Itu salah satu ciri-cirinya gitu. Itu yang kemarin kita jelaskan tentang ciri-ciri mani, madhi, dan wadi. Ya. Pernah saya singgung Ji. Kalau mani itu warnanya putih, terus kental, baunya khas. Kemudian keluar ketika syahwat.
Tapi kalau mani itu keluar, mani itu suci, tapi disuruh mandi wajib. Jadi punya ciri-ciri khusus. Nah, nanti dengan bahasan ini nanti kita akan lihat pembahasan mani dengan yang lainnya gitu. Terus faedah yang kedua. Lafaz yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu singkat, tetapi syarat makna. Sifat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jawami. Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Jawami itu ringkas, syarat makna. Jadi nggak usah bertele-tele panjang-panjang gitu. Cuma tiga kata saja itu. Itu dalam pengertian sudah lengkap. Al-ma'u minal ma'. Terus yang ketiga. Hadis ini menunjukkan wajibnya mandi karena keluar mani. Wajibnya mandi karena keluar mani. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau tidak keluar mani, wajib mandi atau tidak? Bapak-bapak. Kalau tadi keluar mani, wajib mandi enggak? Wajib. Kalau tidak keluar mani, wajib mandi atau tidak? Tidak keluar kok. Hanya sunnah. Dengan istri hubungan intim orang metu. Wajib. Nek mumpuni campur. Orang metu? Ya wajib toh. Wajib. Nah, itu maksud saya. Paham? Paham. Maka hadis ini punya sisi pemahaman harus dikompromikan lagi, digabung dengan hadis lain. Jadi kalau baru dengar hadis ini, oh berarti kalau orang metu rapopo ya, berarti aku mandi ya. Nah, itu masalahnya. Nah, coba baca nomor 4 nih nanti dan kaitannya dengan nomor 5 ya. Apakah jika tidak keluar mani dianggap tidak ada mandi junub? Nah, ini apakah kalau tidak keluar mani itu tidak ada mandi junub? Nah, jawabannya. Mandi junub memiliki sebab lainnya. Ingat, mandi junub punya sebab yang lainnya, bukan satu sebab. Jadi jangan cuma patokan satu. Sama seperti wudu. Wudu coba perhatikan wudu. Tidur taruhlah batal wudu ya. Tidur batal wudu. Kalau tidak tidur, wudu batal enggak? Tidak. Tidak tidur kok. Maaf, kalau tidak tidur, wudu batal enggak? Tidak, tapi kalau ada yang lain. Nah, ada yang lain gimana? Kentut. Betul kan? Iya. Jadi jangan pakai patokannya, oh saya enggak tidur kok. Iya, kamu kentut enggak tadi? Iya kentut. Ya wes batal. Jangan patokannya pada satu sebab, ada sebab yang lain. Nah, sama dengan ini mandi junub nih. Kalau keluar mani tadi, iya, mandi. Namun sekarang, kalau tidak keluar mani bagaimana? Apakah tidak mandi? Jawabannya tunggu dulu, lihat. Nah, coba lanjutin tadi, mandi junub. Mandi junub bisa ada karena hubungan intim. Nah, bisa ada karena hubungan intim. Terus, hubungan intim tanpa keluar mani, jika sudah bertemu dua kemaluan tetap diwajibkan mandi junub. nah, hubungan intim ketika sudah bertemu dua kemaluan tetap mandi junub. Berarti ada sebab yang lain. Kalau sebab keluarnya mani itu tidak ada, lihat sebab yang lain. Apa? Oh, hubungan intim. Ya sudah. Walaupun tidak keluar mani, karena kamu hubungan intim tetap mandi junub. Wajib nggak? Wajib nggak? Wajib. Terus yang kelima. Ternyata pada masa awal Islam, siapa saja yang menyetubuhi istrinya lantas tidak keluar mani, ia cukup istinja dan berwudu. Ini dulu. Kalau dulu awal-awal Islam itu hubungan intim, terus tidak keluar, cukup apa? Wudu. Dia bersihkan kemaluannya terus wudu.
Kemudian setelah itu datang hukum baru yang berhubungan intim diperintahkan untuk tetap mandi dengan sekedar hubungan intim walau tidak keluar mani. Nah, datang hukum baru. Hukum lama terhapus. Apa hukum lamanya tadi? Hubungan intim, tidak keluar mani, ya wes wudu. Tapi itu sudah dihapus. Dihapusnya dengan hukum baru apa? Pokoknya kalau hubungan intim meskipun tidak keluar mani tetap mandi junub. Terus yang keenam, sebagian ulama menjadikan dalil ini sebagai hukum terkait orang yang ihtilam atau mimpi basah, seperti Imam An-Nasai menerapkan hal ini dalam kitab sunannya. Nah, Imam An-Nasai menerapkan hadis ini, ia katakan kalau ini hadis untuk orang yang mimpi basah. Tapi sebenarnya hadisnya itu umum, namun perlu dikompromikan dengan dalil yang lain. Nah, sekarang mandi karena hubungan intim walau tidak keluar mani. Nah, lanjutan berarti jadi dari hadis 108. Ya, baca. Sebentar. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abiha al-arba' summa jahadaha faqad wajaba al-ghuslu muttafaqun alaih zada muslimun wa illam yunzil. Baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang telah benar-benar melakukan hubungan intim dengan istrinya lantas bertemu dua kemaluan, ia diwajibkan untuk mandi. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan walaupun tidak keluar mani. Nah, lihat. Itu tadi kalimat kiasan. Coba lihat kalimatnya ya. Idza jalasa, jika seseorang itu duduk baina syu'abi al-arba', di atas 4 tumpuannya. Syu'abiha cabang, al-arba' 4. Itu kata kiasan untuk hubungan intim. Summa jahadaha, lantas dia sungguh-sungguh. Kalau kalimatnya sungguh-sungguh, nah, orang belum paham, maka jangan diterjemahkan sungguh-sungguh. Oh, berarti ada yang nggak serius dong, nah, gitu kan? Maka diterjemahkan kalau para ulama artikan itu summa jahadaha, kemudian bertemunya dua kemaluan ketika itu. Faqad wajabal ghuslu, maka sudah wajib mandi junub. Dalam riwayat Muslim tambahannya apa? Wa ilam yunzil, walaupun tidak keluar mani. Ini untuk menjawab hadis sebelumnya. Jadi bukan hanya sekedar air mandi junub itu dikarenakan karena keluar mani. Namun lihat dulu, ada kasus ada yang hubungan intim tapi tidak keluar mani, tetap diperintahkan untuk mandi junub. Nah, sekarang faedah hadis. 1. Hubungan intim diwajibkan mandi junub. Hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Ya. 2. Walaupun tidak keluar mani, hubungan intim tetap diwajibkan mandi junub. Baik, berarti kita sudah dapat 2 sebab, J. Sebab pertama mandi junub karena 1 keluar mani. Sebab yang kedua karena apa? Hubungan intim, bertemunya 2 kemaluan, ya, bertemunya 2 kemaluan. Nah, sekarang hadis ke 110. Wanita juga diperintahkan mandi junub jika keluar mani. Karena di beberapa anggapan itu kalau perempuan, ya, perempuan itu ada yang punya bahasa sendiri tentang perempuan itu bisa mimpi basah atau tidak. Mungkin bisa. Nah, karena di beberapa artikel yang saya cari di internet itu mereka klaim kalau perempuan itu tidak mimpi basah. Kalau Nabi SAW sudah sampaikan jauh-jauh hari ini hadis yang kita bahas. Itu hadis Ummi Salamah dan Ummu Sulaim, dari Ummu Sulaim, tentang Ummu Sulaim. Saya bacakan dulu. Wa an Ummi Salamata anna Umma Sulaimin
wa hiya imra'atu Abi Talhata. Qalat, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Fahal 'alal mar'ati al-ghuslu idza talamat? Qal na'am idza ra'atil ma'. Al-hadis muttafaqun alaih. Dari Ummu Salamah, Hadis ke-111 lagi. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajulu qal taktasilu. Muttafaqun alaih. Zada Muslimun faqalat Ummu Sulaim wa hal yakunu hadha? Qala na'am. Famin aina yakunu syabah? Sekarang baca arti hadis 110. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Berarti istri Nabi SAW ya, bahwasanya Ummu Sulaim ia adalah istrinya Abu Talha Ummu berkata, Sulaim istri dari Abu Talha. Nanti ada ceritanya, ibu dari Anas bin Malik. Nama lainnya Rumaisah. Terus, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidaklah malu menyebutkan kebenaran. Apakah wanita tetap mandi junub jika mimpi basah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, tetap mandi junub jika ia melihat air. Naam. Iya, tetap mandi junub idza ra'atil ma. Jika ia telah melihat air. Air apa? Air apa? Mani. Muttafaqun alaih. Terus hadis ke-111. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena tadi itu cerita tentang Ummu Sulaim, ini putranya. Ini putranya Anas. Jadi ada hubungannya Ummu Sulaim, hadis sebelumnya, terus putranya Anas bin Malik. Terus dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang seorang wanita yang bermimpi sebagaimana mimpinya seorang laki-laki. Hendaklah ia mandi junub. Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari. Pernyataan Ibnu Hajar bahwa hadis ini riwayat Bukhari tidaklah tepat karena hadis ini hanya dikeluarkan oleh Muslim saja. Ini hadis ini cuma dikeluarkan oleh Muslim saja. Terus dalam riwayat Muslim? Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan Ummu Sulaim berkata, apakah hal ini terjadi? Beliau menjawab, iya. Lalu dari mana datangnya persamaan? Nah, apakah ini bisa terjadi? Artinya laki-laki bisa mimpi basah, perempuan juga? Maka dijawab, iya bisa. Perempuan mimpi basah sebagaimana laki-laki mimpi basah. Ada persamaan di situ. Nah, sekarang kita lihat faedah hadis. Kita cerita dulu tentang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah Sahlah binti Milhan al-Ansyariyah. Ia adalah ibunda dari Anas bin Malik. Nah, ini cerita tentang Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu Sahlah binti Milhan al-Ansariyah. Nama lainnya lagi Rumaisa atau Rumaisa. Ya. Rumaisa atau Rumaisa, ya. Terus ia adalah sahabat wanita dan memiliki periwayatan hadis. Sahabat wanita memiliki periwayatan hadis. Ibu dari siapa tadi? Anas bin Malik. Terus suaminya dahulu adalah Malik bin An-Nadhr di masa jahiliyah. Malik bin An-Nadhr. Ya, terus dari hubungan dengan suaminya tersebut lahirlah sahabat Anas. Ketika datang Islam, Ummu Sulaim bersama kaum Ansor masuk Islam. Ummu Sulaim bersama kaum Ansor, penduduk asli Madinah berarti ya, masuk Islam. Terus suaminya kemudian marah besar. Kemudian suaminya pergi ke Syam hingga meninggal dunia. Setelah itu Ummu Sulaim dikhitbah oleh Abu Talha Zaid bin As-Sahl al-Ansari. Zaid bin Sahl al-Ansari al-Khazraji. Ya, Khazraj, suku Aus dan Khazraj ini suku Yahudi, ya, yang ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ada suku beberapa bani-bani di situ. Suku-suku ada Bani Quraiza, ada Aus Khazraj, ada Bani Nadhr, macam-macam ini suku ada di kota Madinah sebelum Nabi SAW itu berhijrah. Nanti ketika Nabi SAW sudah masuk berhijrah, baru mereka terpinggirkan itu. Terpinggirkan kalah dengan Nabi SAW sampai pindah ke Khaybar, ke daerah-daerah lainnya. Terus Ummu Sulaim hanya menginginkan keislaman Abu Talha sebagai maharnya. Nah, Ummu Sulaim hanya menginginkan keislaman Abu Talha sebagai apa? Maharnya. Dia nggak minta mahar macam-macam, nggak minta emas, nggak minta gunung, ya, nggak minta harta, nggak. Maharnya cuma apa? Mas kawinnya. Abu Talha, kamu masuk Islam. Itu mahar luar biasa itu. Ya, saya mau nikah denganmu asal kamu masuk Islam. Nah, terus akhirnya Abu Talha pun masuk Islam. Nah, akhirnya Abu Talha pun masuk Islam. Terus yang menikahkan Ummu Sulaim adalah putranya Anas bin Malik. Lalu Ummu Sulaim terkenal sebagai wanita yang cerdas, paling kokoh hatinya, paling bagus adabnya, dan sangat religius. Nah, paling cerdas, kokoh hatinya, imannya kuat, adabnya bagus, apalagi dengan suaminya, sangat religius. Ya, terus kisah yang begitu masyhur dari Ummu Sulaim dan Abu Talha adalah ketika putranya meninggal dunia, malah malam harinya mereka melakukan hubungan intim. Setelah itu barulah Ummu Sulaim menceritakan anaknya yang telah meninggal dunia. Riwayat kisah ini terdapat dalam Sahihain. Nah, riwayat kisah ini terdapat dalam Sahihain. Ketika anaknya, putranya sakit, Abu Talha pergi lakukan aktivitasnya. Lalu putranya meninggal dunia, Ummu Sulaim tidak kabari. Sudah dilakukan penguburan pada anaknya sendiri. Proses penguburannya sudah selesai. Suaminya pulang malam hari, tidak dikasih kabar dulu. Ya, Ummu Sulaim tampil cantik, kemudian buat makan malam. Ya, buat makan malam, terus suaminya makan, terus penuhi hajatnya pada istrinya. Setelah itu sudah rampung, sudah nikmat, sudah dapat kenikmatan, baru Ummu Sulaim memberitahu. Itu pun pakai kalimat kiasan. Kalau ada yang nitip barang padamu, mas, kalau ada yang nitip barang padamu, boleh nggak yang nitip barang ini ambil lagi? Jawabannya apa? Kalau ada yang nitip barang, terus yang punya barang tadi itu ambil lagi, boleh atau tidak? Boleh. Anak kita sudah diambil oleh yang memilikinya. Siapa tadi? Kisah siapa? Ummu Sulaim. Makanya tadi disebutkan imannya itu kokoh. Ya, dia nggak teriak-teriak. Ini luar biasa. Ini malah biasa saja layani suaminya. Setelah itu baru beritahu. Yang bisa lakukan ini cuma wanita-wanita yang imannya itu kokoh, imannya itu kuat. Menjalani seperti itu cuma orang-orang yang imannya itu kuat. Nah, itu sepenggal kisah dari Ummu Sulaim. Ada lagi kisah mereka, walaupun ini masih jadi perdebatan. Ummu Sulaim dan Abu Talha itu melayani tamu. Padahal di rumah sendiri itu mereka tidak punya apa-apa. Lantas beraktinglah Abu Talha dan Ummu Sulaim. Acting ini karena nggak punya apa-apa. Cuma punya makanan untuk bayinya, tapi bayinya ini disuruh tidurkan dulu, kemudian layani tamu. Si Ummu Sulaim masak, kemudian setelah itu mereka aktingnya apa? Biar nggak ketahuan kalau mereka nggak makan, lampu rumah dimatikan. Ya. Terus makanan dikeluarkan, Abu Talha cuma pegang piring. Nah, terus tamunya makan. Acting kan berarti? Acting bukan? Acting itu. Berarti acting boleh tak?
Iya toh? Ini acting atau bukan? Acting. Maka ini jadi dalil sebagian ulama belakangan, ada Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, ini dalil acting itu boleh. Apa acting dalam adegan apa keseharian orang Jawa apa? Ada apa? Yang di panggung itu. Drama-drama di panggung apa? Nah, asalnya boleh. Tapi ada tapinya. Yang pertama dilihat dari sisi konten, isinya, ya, isinya nggak boleh hal haram, ya, isinya tidak boleh hal haram, nggak boleh ada acting yang masalah, walaupun cuma bercanda, nggak boleh kayak ini Pak Sudar jenggotan nganggo daster, nggak boleh, paham kan? Itu acting masalah nggak? Oh masalah, berarti biasa. Kalau actingnya misalnya wong susah, ya kenyataannya susah juga dia acting ya. Acting misalnya zaman dulu saya kecil, katanya tiwul cuma sedikit terus saya cuma ngeliat lombok gitu loh. Iya acting itu acting. Boleh, kontennya nggak masalah. Satu. Yang kedua, sosok yang diperankan juga tidak masalah. Tidak boleh memerankan sosok-sosok tertentu di antaranya. Nggak boleh memerankan malaikat. Karena makhluk gaib. Iya tak? Dan malaikat itu selalu taat. Coba si A ini perankan malaikat. Iki ora tahu sholat kok dia malaikat. Sholat wae ora. Nah, kan nggak pas toh. Nah. Yang kedua, Nabi Muhammad maupun para nabi yang lainnya nggak boleh. Dia perannya jadi Nabi Ibrahim. Oh nggak boleh. Dia perannya jadi Nabi Muhammad. Emang kamu siapa? Sholatmu saja masih soft kedua terus. Masbuk. Jadi Nabi dia. Nggak bisa. Juga tidak boleh memerankan sahabat. 3 ini berarti ya. Apa tadi? Malaikat, Nabi, sahabat. Nggak boleh. Apa? Nah itu sudah konten namanya, itu kontennya masalah. Bukan suami istri toh? Terus tidur bareng. Oh rain tuh jelas. Oh nggak boleh, kontennya masalah. Biasanya kan begitu. Ya wes, kembali ke isi konten. Nah, paham ya? Dilihat dari sisi apa kontennya, dilihat dari sisi yang memerankan itu siapa itu. Yang diperankan kamu perankan siapa? Kalau Pak Sudar perankan Pak Sudar, ya, wong susah misalnya, ya bos boleh. Acting. Oh nggak boleh. Kamu laki-laki nggak Pak? Nggak boleh. Jenggotan kok jadi perempuan? Misalnya nggak bisa. Misalnya kalau untuk ini. Paham ini ya? Nah, itu terapkan untuk yang mau ketoprak ke mau yang lain ke itu. Nah, balik tadi kisahnya Ummu Sulaim sama siapa tadi? Abu Thalha. Nah, cerita mereka ini yang semalamnya itu acting, nggak punya apa-apa, layani tamu. Nah, diceritakan pada Nabi SAW. Kemudian ketika itu Nabi SAW katakan, Allah itu tertawa melihat tingkah laku kalian. Karena nggak punya apa-apa. Acting lagi seperti orang yang punya, cuma ingin menyenangkan tamu, ternyata tidak punya apa-apa. Namun dia pentingkan tamu dibandingkan dirinya sendiri. Dan sifat ini namanya isar, wa yu'siruna ala anfusihim. Mereka mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Isar. Isar itu untuk urusan dunia. Kalau urusan akhirat nggak boleh. Misalnya soft sholat, ya, soft sholat depan kosong, nih misalnya soft sholat sini, depannya kosong. Terus ada 2 orang di belakang, sudah Pak, jenengan mohon Pak, jenengan aja, saya di sini saja, saya belakang aja nggak apa-apa. Oh nggak bisa, ini bukan mendahulukan. Untuk urusan akhirat nggak boleh, untuk urusan dunia boleh. Contohnya apa urusan dunia? Apa? Ya tadi, apalagi? Makan. Nah, misalnya ini ngantri, makan panjang.
Yang depan habiskan duluan gitu, belakang nggak dapat misalnya. Atau ngantri, dia lihat yang sepuh, yang sepuhnya di belakang sana, terus dia di depan yang nom ini, Pak jenengan duluan aja Pak, di depan Pak, nanti saya di belakang. Itu namanya i'dzar. Dia butuh nggak butuh, dia sudah ngantri berjam-jam, dia relakan dia di belakang supaya yang sepuh ini di depan. Itu namanya dahulukan orang lain. Itu kisahnya lagi dari Ummu Sulaim dan Abu Thalha. Terus yang kedua. Oh, berarti balik lagi tadi. Hukum jadi artis berarti boleh atau enggak tadi? Boleh, tapi lihat konten. Nah, lihat kontennya, lihat apa lagi? Yang diperankan. Ya, lihat kontennya, lihat yang diperankan. Jadi YouTuber berarti boleh atau tidak? Ada yang YouTuber sini, YouTuber ada? Ada? Boleh atau tidak? Boleh, tergantung apa? Kontennya. Kalau dia dapat uang dari YouTube itu boleh, kontennya. Ustadz ada iklan, iklan sekarang bisa diatasi. Iklannya itu bisa diatasi. Yang penting yang pakai YouTube ini orang minta gratisan. Kalau gratisan ada iklan nggak? Pak, gratis biasanya ada iklan nggak di bawah? Ada, makanya jangan mau gratis. Kalau gratis risiko ada iklan. Kalau YouTube-nya dia pakai yang bayar, dia pakai aplikasinya bayar, nggak dapat iklan. Berarti salahnya konsumen. Berarti YouTube dia bisa dapat penghasilan dari situ dengan catatan kontennya bagaimana. Paham ya? Kontennya itu seperti apa? Kalau kontennya bermutu, dia buat sandiwara tadi itu, tapi isinya edukasi. Ya, ini ceritakan wong susah, terus ini cara mengatasinya, ada juga cara mengatasi utang. Awalnya dibuat adegan sandiwara dulu. Nah, terus dia dapat penghasilan dari YouTube ini, orang yang nonton. Nah, dia dapat monetisasi. Monetisasi itu berapa kali itu kamu videomu ditonton orang itu dihitung itu. Duit. Ya, duit tuh dolar. Masuk langsung rekening. Yang penting bukan konten-konten yang bermasalah. Apa konten yang bermasalah? Apa? Pornografi, apa namanya? Prank. Nah. Prank itu apa bahasa Jawa nih? Apa? Ngerjain orang toh? Nah. Ada sampai ngerjain orang tuanya sendiri itu. Ada satu konten di YouTube itu anak muda. Pokoknya yang dia prankin itu bapaknya sendiri. Saya bilang ini anak kurang ajar tenan nih, kalau saya jadi bapaknya itu sudah tak apa-apain dia itu. Bapaknya ya biasa-biasa saja, nggak baik, contoh nggak baik gitu. Tapi dia punya jutaan subscriber, ya, sudah 1 juta lebih itu dalam beberapa bulan saja. Ini anak nggak kasih contoh yang baik, anak-anak yang lain juga nyontoh, lihat dia di video. Nah, konten masalah itu. Baik, balik. Hadis kedua, faedah kedua. Hadis ini menunjukkan semangatnya Ummu Sulaim untuk belajar agama dan bagusnya adab Ummu Sulaim dengan sebelumnya menyampaikan uzur. Nah, semangatnya Ummu Sulaim ingin tahu kebenaran, ingin belajar agama. Ya. Ketika sampaikan kepada Nabi SAW pun dia sampaikan uzur dia gitu. Nah, ini Ummu Sulaim. Terus yang ketiga. Seseorang sudah sepatutnya bertanya pada hal yang ia butuhkan, termasuk pula dalam perkara yang ia merasa malu untuk diungkapkan. Kadang kalau ada sesuatu yang malu tapi penting untuk ditanyakan, tanya. Ya. Maka ada pertanyaan yang kita nggak perlu tertawain. Mungkin dia baru datang terus dia tanyain kayak gini. Ya orang ini baru tahu. Kalau kita di Gunung Kidul tuh kayak gitu tuh, sudah lihat ini, wong aneh gitu. Dia lagi butuh tanya itu. Kalau saya itu biasanya diamin aja. Jamaah itu sudah tertawa itu, wah tertawa. Dia lagi butuh sekali nanya. Ini kadang dengar pertanyaan polos-polos toh, betul nggak? Dari jamaah sendiri itu, nanya. Alhamdulillah, masya Allah dia nanya aja sudah luar biasa itu, mau berani nanya. Berarti kan rasa tahunya itu tinggi sekali. Bahkan ada yang sudah susun pertanyaan dari rumah itu. Nanya langsung. Kalau kajian-kajian di mana yang saya keliling-keliling itu sudah list pertanyaan sudah banyak itu. Wah ini masya Allah sudah persiapan berlembar-lembar.
Kayak tulis surat untuk Pak Ustadz itu. Pak Ustadz nih saya mau tanya kayak gini-gini. Terus disiapke. Kayak gitu kalau bertanya kayak gitu. Kalau Gunung Kidul keistimewaannya di situ banyak nanya. Maka kalau orang Jakarta datang sini terus lihat kayak gitu, ini kok pada semangat-semangat? Iya karena mereka semangat untuk belajar. Mungkin kalau di Jakarta malu-malu gitu, yang di luar dari Gunung Kidul itu malu-malu. Ini sudah siapkan pertanyaan sebelumnya. Sudah sering seperti itu kita lihat. Terus yang keempat, rasa malu seseorang jangan sampai menghalangi untuk mengetahui kebenaran dan jangan sampai mencegah dari bertanya. Nah, rasa malu jangan sampai buat tidak bertanya. Juga jangan sampai karena malu akhirnya malu untuk belajar. Wah, aku iki wis sepuh. Wah, sing sinau iki nom-nom. Wah, aku wis ubanan. Nah. Emangnya belajar itu pakai batas umur apa? Belajar itu nggak pakai batas umur, nggak ada batasan. Butuh belajar terus. Yang salah itu kalau yang nom-nom ini sudah lihat yang sepuh-sepuh semangat belajar, yang muda nggak mau belajar. Yang sepuh ini waktunya ya sama sibuk juga. Ya, bilang yang sepuh-sepuh nganggur. Ini si Simba-Simba ini nganggur mboten? Hah? Oh pengangguran kalau pulang? Gur turu? Kerja apa? Ngarit dia tetap sibuk. Alasannya nggak bisa bilang, oh saya sibuk. Emangnya Simba-Simba itu nggak ada kesibukan apa? Paling minimal ngomong putu paling nyapu halaman paling minimal itu. Dia tetap belajar. Terus yang kelima, penempatan malu yang tidak tepat adalah ketika. Nah sekarang ini penempatan malu yang tidak tepat. Ya. Jangan karena alasan ini, saya malu gini ya, itu nggak tepat. Ini penempatan malu yang tidak tepat. Satu, menghalangi dari bertanya pada sesuatu yang mesti ditanya. Isin aku, ini nggak tepat. Bisa jadi dia tidak tanya langsung, dia wakilkan ke teman. Jadi temannya nanti tanya, Pak Ustadz ini ada teman saya nanya, dia malu. Oh, nggak apa-apa, yang penting sudah tanya, gitu kan? Daripada nggak bertanya sama sekali. Terus kedua, meninggalkan mengajak pada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Nah, kalau misalnya paling mudah, orang tua pada suami pada istri gitu, nggak bisa bilang, saya malu nanti nasihati istri saya. Oh nggak bisa, di rumah bisa dinasihati. Bapaknya nasihati anak putranya, saya malu nasihati anak saya sendiri. Oh nggak bisa, tetap dinasihati, apalagi di rumah. Terus yang ketiga, luput dari berbagai hak. Nah, akhirnya kewajiban-kewajiban tidak bisa dijalankan, nggak bisa pakai malu. Kenapa kamu nggak mau ke masjid? Wah, isin aku. Oh, kenapa kamu nggak pernah sholat berjamaah di masjid? Wah, malu saya nanti nggak bisa sholat. Nah, paling dia masih bisa belajar. Di sini rasa malunya tidak tepat. Ya, rasa malunya tidak tepat. Coba lihat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Ni'man nisa'un nisaul ansar, lam yakun yamna'uhunnal haya ayatafaqahna fid din." Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Rasa malu tidak menghalangi mereka mempelajari agama. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Rasa malu tidak menghalangi mereka mempelajari agama. Terus yang keenam, hadis ini jadi dalil kebenaran itu dari Allah. Kebenaran itu dari Allah. Nggak boleh orang mengklaim dirinya sendiri tanpa ada bukti dalil. Saya benar. Apa benarmu? Oh, ajaran saya ini benar, amal saya itu benar. Oh, nggak boleh. Namun dia harus sandarkan atau dia sebutkan dalilnya itu mana. 7. Wanita juga diperintahkan mandi junub ketika mimpi basah, tetapi dipastikan harus keluar mani. Tapi dipastikan dulu harus keluar mani. Terus yang ke-8. Orang yang mimpi basah ada 3 keadaan. Mimpi basah ada 3 keadaan. Lihat keadaannya ini ya. 1. Ada yang bermimpi erotis dan melihat adanya mani, maka diwajibkan mandi junub. Nah itu makanya saya pakai istilah erotis tadi. Ada yang mimpi basah, ada yang mimpi semalam mimpi enak. Bahasa vulgarnya itu mimpi erotis. Melihat adanya mani keluar, maka wajib
mandi. Satu ya. Terus kedua. Bermimpi erotis tetapi tidak keluar mani, tidak ada kewajiban mandi junub. Malam mimpi enak. Tapi ketika pagi bangun tidak melihat apa-apa. Mandi junub enggak? Tidak. Terus tiga. Melihat adanya mani tetapi tidak bermimpi erotis, maka diwajibkan mandi junub karena bisa saja ia memimpikan sesuatu dalam tidurnya lalu lupa. Nah, ada yang bangun pagi-pagi mau subuhan, ternyata lihat mani keluar. Malam ingat nggak? Enggak sih, nggak ingat apa-apa. Tapi karena adanya mani, tetap mandi junub nggak? Mandi. Terus 9. Jika bangun tidur, seseorang mendapati ada yang basah di pakaiannya dan tidak mengetahui mani ataukah bukan, saat tidur bermimpi erotis, cairan tersebut dihukumi mani. Jika tidak diketahui sama sekali mani ataukah bukan, saat mendapati sesuatu yang basah ketika bangun tidur, padahal saat tidur tidak bermimpi erotis, dihukumi tetap mandi untuk kehati-hatian. Lihat ya, jika bangun tidur, seseorang mendapati ada yang basah di pakaiannya dan tidak mengetahui mani ataukah bukan. Ini tadi saya cerita ya, ini mani apa bukan ya. Padahal saat tidur memimpi erotis, saat tidur itu mimpi enak, cairan tersebut dihukumi apa dulu? Mani. Namun jika tidak diketahui sama sekali mani ataukah bukan, saat mendapati sesuatu yang basah ketika bangun tidur, dapati sesuatu yang basah, padahal saat tidur tidak bermimpi erotis, dihukumi tetap mandi untuk kehati-hatian. Kan dia masih bingung nih, mani apa bukan ya. Juga tidak bermimpi erotis, tidak mimpi enak, maka dia dapati basah, sudah langsung mandi untuk kehati-hatian. 10. Adapun orang yang dalam keadaan sadar. Nah, sekarang keadaan sadar, enggak tidur ya, ini sadar. Ya, terus Keluar mani berarti diwajibkan mandi junub secara mutlak, meskipun keluarnya tidak dengan syahwat dan keluar dengan sebab apapun. nah, ini yang tadi saya sebut di awal. Walaupun keluarnya tidak dengan syahwat, tapi mani keluar. Ya, dia tahu itu mani keluar. Tidak dengan syahwat dan keluar dengan sebab apapun. Keluarnya tidak dengan syahwat dan tidak keluar dengan sebab apapun, atau keluar dengan sebab apapun, maka tetap diperintahkan mandi. Coba lihat lagi, diulang baca. Adapun orang, ulang lagi bacanya. Adapun orang yang dalam keadaan sadar keluar mani berarti diwajibkan mandi junub secara mutlak, meskipun keluarnya tidak dengan syahwat dan keluar dengan sebab apapun. Ya, terus inilah pendapat dalam mazhab Syafi'i, salah satu pendapat dari Imam Ahmad. ini salah satu ya. Terus Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali berpendapat tetap disyaratkan memancar dan terasa nikmat. nah, ini yang tadi kembali ke pengertian. Kalau ulama Syafi'iyah sudah dianggap itu mani kalau sudah terdapat ciri-ciri mani tadi. Jadi kalau dalam ulama Syafi'iyah tidak disyaratkan memancar. Ya, ini lebih hati-hati kalau pakai pendapat mazhab Syafi'i. Terus yang ke-11. Hadis ini jadi dalil bahwa wanita juga mengalami mimpi basah dan keluar mani sebagaimana pria. Wanita juga mengalami mimpi basah sebagaimana pria. Terus 12. Anak laki-laki atau anak perempuan akan menyerupai ayah atau ibunya dilihat dari mani yang keluar dari keduanya. Jika ada mani yang keluar lebih dulu saat hubungan keduanya, anak akan mirip dengannya. nah, ini kata Syekh Abdullah Fauzan kaitannya dengan hadis yang dibahas. Bisa jadi ada anak nanti mirip bapak ibunya. Ciri-cirinya bagaimana? Mana yang keluar duluan? Paham ini, Pak? Pak Warjo? Paham boten? Ah, ya kuy. Paham? Ayo wis. Baik, sampai di hadis 111. Ada pertanyaan? Silakan. Ini ganti baterai. Si mic ya. Itu dulu paling tanya itu.
Ya, nanti dari sini langsung dan Zoom nanti siap-siap sama dari WA silahkan. Ya. Sudah waktu 15 menit. Ya, monggo Pak Sudar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan gini, tadi Ustaz menyampaikan bahwasanya wanita juga bisa Mimpi basah. Terus pertanyaannya, sahabatnya itu laki-laki dan perempuan itu lebih tinggi laki-laki atau perempuan? Wallahu alam. Tergantung. Ada itu perempuan ya. Ada perempuan yang syahwatnya lebih tinggi sampai suaminya butuh obat kuat. Nah, iya, soalnya gini loh. Apa tujuan nanyanya ini apa dulu ini? Ya saya tanya soalnya gini loh. Kenapa sampai ada tempat prostitusi kan? Oh, itu saya nggak tahu. Kalau tentang prostitusi tanya sama yang itu. Makanya sahabatnya Bisa jadi ya laki-lakinya iyo nakal sehingga ada tempat di situ. Ada tempat prostitusi pasti ada yang datang situ kan? iya, Datang situ laki-laki atau perempuan? ya sama-sama Pak. Hmm. Artinya gini loh Pak, kalau laki-laki itu kan misalnya satu malam satu kali aja sudah cukup gitu loh. Ya dia mungkin punya syahwatnya tinggi atau pakai obat kuat, mbuh pakai jamu apa, mbuh ora ngerti. Bisa jadi yang di tempat prostitusi satu hari mungkin 5 kali, nggak tahu dia kuatnya bagaimana gitu kan. Iya, ya nggak usah tanya-nanya, ya mbuh gue. Nah, terus. Ya. Terus ada lagi tanya. Itu diranting lah itu rasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaikan timba yang masuk dalam sumur. Ah, kui. Nyemplung. Tahu? Paham bukan? Timba masuk dalam sumur. Wes toh? Itu jelas kok istilahnya. Itu istilah ulama itu. Bagaikan timba masuk dalam sumur. Terus mana lagi? Ya, belakang. Itu pakai bahasa kiasan aja, orang vulgar, kok ora paham malah. Melanjutkan pertanyaan tadi, kalau kita itu berjumpa namun tidak bertemu, kita wajib mandi nggak? Keluar mani enggak? Tidak. Ya wes, ora. Tidak sampai timba masuk dalam sumur kan? Enggak. Ya wes enggak. Yang kedua, di luar jamaah. Misalkan kita sholat malam, kemudian habis maghrib itu kita tidur. Habis maghrib tidur, sholat malam, habis maghrib tidur. Ikut ya? Tidur, namun kita setelah isya. Oh, setelah isya. Ya. Setelah isya tidak ada waktu tidur lagi. Itu dihukumi sholat tahajud ataupun sholat malam. Sholat malam. Tahajud disyaratkan bangun tidur setelah isya. Jadi habis maghrib kita tidur, kemudian sholat isya. Habis isya itu tidak. Karena sewaktu sholat malam itu dari isya, bukan dari maghrib. Yang ketiga, Ya. misalkan kita habis sholat berjamaah, habis salam kita pergi sholat rawatib, kemudian zikirnya itu setelah sholat rawatib dibolehkan tidak? Oh, jadi jenengan sholat wajib, nggih. Habis sholat berjamaah wajib, langsung rawatib. Habis rawatib baru zikir, menyelisih sunnah Nabi. Menyelisih. Ya, karena kalau Nabi SAW habis sholat zikir minimalnya astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Sudah. Nah, sholat rawatib. Minimal itu. Minimal. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Baik, dari Zoom. Silakan.
Saya bacakan pertanyaan via chat. Ya. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf untuk mengetahui mani laki-laki dan perempuan apa bedanya kah? Jika seorang wanita yang janda dia merasakan suatu kenikmatan seperti masih ada suami, apakah itu dikatakan erotis dan apakah juga harus mandi junub? Nah, iya itu yang dimaksudkan yang tadi saya sebut istilahnya mimpi erotis tadi. Dan nanti dilihat tetap keluar mani ataukah tidak. Artinya ada sesuatu yang basah ataukah tidak ketika bangun tidur. Nah, patokannya itu saja. Kalau ada yang basah ketika bangun tidur, mandi. Kalau tidak ada, berarti tidak mandi junub. Baik, terus. Bagaimana hukumnya bila melakukan masturbasi dan bagaimana cara menghilangkan perbuatan tersebut? Ini masalah, ini kompleks ya itu permasalahan masturbasi atau onani itu. Coba lihat di artikel saya di rumaiso.com. Ada ya, saya tulis hukum onani sama ada satu artikel berseri yang saya tulis itu tentang pertama bahaya pornografi, yang kedua kiat-kiat mengatasi pornografi. Dua ini saling berkaitan. Onani atau masturbasi dengan pornografi itu kaitan. Jadi coba baca artikel ini, ada kiat-kiatnya. Saya ada sebutkan 10 kiat untuk mengatasi pandangan yang tidak bisa dia harus nonton pornografi terus, itu bisa dibaca. Terus bahaya-bahayanya juga bisa dilihat di situ. Ya, mudah-mudahan manfaat artikel itu. Ya terus. Bismillah, Ustaz tanya di luar materi. Kita tidak menyimpan saldo di GoPay baru saat order makanan lewat GoFood kita isi GoPay sebesar harga makanan dan ongkir kita 106.000. Ya. Kita isi 106.000. Ya. Tidak lebih. Ya. Tapi dia manfaatkan diskon nggak? Kalau manfaatkan diskon nggak boleh karena sudah mampir di saldo. Misalnya dia isi cuma 100.000 karena bayarnya 100.000 juga. Tapi itu layanan dari pihak GoPay, itu bukan dari pihak merchant atau tokonya ya. Pelayanan dari pihak GoPay, kalau pakai bayar pakai GoPay maka dapat diskon. Nggak pakai GoPay maka tidak dapat diskon. Akhirnya dia isi saldo dulu. Berarti dia manfaatkan simpanan di situ. Simpanan ini kordun, akadnya kordun. Maka masuk kaidah kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya ada manfaat maka masuk dalam riba. Ya, terus. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin bertanya di luar materi, apakah boleh Ustaz? Ya, silakan. Hal ini karena urgensinya saat ini juga bagi Ana. Jadi Ana haidnya 2 bulan sekali Ustaz. Sebelumnya lagi pas awal Ramadan, yakni akhir April. Terakhir haid di pertengahan Juli. Di keduanya itu masa haid Ana adalah 7 hari. Dan memang hari ke-6 itu kadang keluar, kadang enggak. Ana haid kemarin sejak tanggal 1 dan sekarang pun baru haid ke-6. Baru hari ke-6. Cuma karena sudah keringnya dari malam, Ana nggak mau menunda lama sehingga Ana mandi wajib. Akan tetapi sekarang keluar lagi merah yang cukup banyak. Yeah. Apakah jika terjadi hal demikian, Ana masih diperbolehkan sholat, Ustaz? Baik. Nanti dilihat dua. Pertama, si wanita ini punya kebiasaan haid ataukah tidak. Kalau dia punya kebiasaan haid misalnya 7 hari, tunggu saja sampai 7. Tunggu saja sampai 7. Namun kalau misalnya berhentinya di hari ke-6 dan tanda-tanda berhenti yang wanita sudah ketahui tadi sudah muncul, ya, maka dia berhenti juga hari itu dianggap sudah suci, dia segera mandi kemudian sholat. Namun kok di hari ke-7 kok keluar lagi, nah berarti dia kembali tidak sholat lagi. Memakai kaidah ini lebih aman dibandingkan dengan menunggu ketidakpastian nunggu 1 kali 24 jam. Itu lebih tidak pasti. Mendingan kalau ada darah dia tidak sholat, kembali kalau ada darah tidak sholat, kembali tidak ada darah lagi, ya dia laksanakan sholat lagi. Itu lebih memudahkan untuk wanita. Maka kaidah ini dan ini kaidah dari Syekh As-Sa'di dan sepertinya Syekh Ibnu Utsaimin mengikuti kaidah ini juga. Ya, terus. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dengan tidak menggunakan hijab?
Masih boleh untuk ibu-ibu di rumah, tidak masalah. Ya, terus. Saya berwudu di wastafel. Saat akan membasuh kaki, kita berpindah ke tempat keran air dan berjalan kira-kira berjarak 15 meter. 15 meter. Enggak jauh kan? Iya lah. Kaki yang sudah dibasuh jadi kering nggak? Ini kur 15. Pindah itu kakinya kering nggak? Belum kan? Berarti kakinya nggak kering, berarti masih bersambung. Ya, masih bersambung. Artinya masih berkesinambungan. Artinya bagian ini dengan ini masih dekat, tidak sampai kering. Standarnya itu kering. Kalau misalnya pindah tempat, kakinya langsung kering, berarti tidak nyambung. Ya. Disyaratkan kalau dalam mazhab Syafi'i disunahkan kalau wudu, ya, jangan sampai anggota yang satu itu sudah kering, ya, baru membasuh yang lainnya, itu enggak nyambung, harus nyambung berturut-turut sampai kaki itu rampung. Jadi caranya seperti itu. Jadi kalau masih 15 meter masih boleh. Ya, terus. Maaf bertanya di luar tema. Saya seorang marketing perumahan syariah dan mendapatkan fee dari penjualan rumah 2,5% per unitnya. Misalnya harga cash rumah 100 juta, ada customer beli skema kredit selama 10 tahun. Dan total yang dibayar dari DP dan angsurannya adalah 250 juta. Seharusnya saya dapat fee marketing 2,5% dari harga cash 100 juta atau dari total harga 250 juta. Karena selama ini pihak developer memberikan fee dari angka 1 juta. Bagaimana hukum syar'inya? Ya, sesuai perjanjian. Nanti tuntut saja pada pihak developer sebagai marketing ini, perjanjiannya apa sejak awal. Kalau ada bukti tertulis, maka gugat aja, bilang ini kan kemarin janjinya dengan harga jual totalnya gitu. Kalau memang dengan itu ya bisa dituntut. Al muslimuna ala syurutihim. Muslim itu penuhi sepakat, kata sepakat yang telah dia itu buat. Kalau memang pihak developer sudah setuju, ya bisa dituntut. Apalagi kalau sudah ada bukti tertulis. Ya, terus. Ada teman yang hutang kepada anak 4 tahun yang lalu dan sekarang anak nggak tahu teman itu sekarang berada atau melarikan diri. Gimana uang yang anak pinjamkan ke teman itu sudah haul dan nisab? Apakah anak harus mengeluarkan zakat malnya? Jazakallahu khairan. Pertama, harta itu harus kembalikan pada yang punya, itu bukan harta milik pribadi gitu. Jadi ketika masih dipegang, maka kembalikan pada yang punya. Ini seperti harta orang yang dizolimi. Kalau ada harta orang yang dizolimi yang kita pegang, maka kewajibannya untuk tobat dikembalikan. Jadi kembalikan utuh. Ya. Namun kalau tidak diketahui dia di mana, bukan dizakati sih. Kalau mau, ada 2 pilihan ya. Bisa sedekahkan semuanya atas nama dia. Yang kedua, ya, masalahnya kalau dia itu balik lagi, sudah kita sedekahkan terus dia tiba-tiba datang lagi, mana uang saya dulu? Ya. Sekarang minta keridhaan dia. Kalau keadaan ini minta keridhaan dia, saya sudah sedekahkan. Kalau dia bilang ya alhamdulillah nggak masalah, selesai berarti. Namun kalau dia nuntut lagi, tetap saya punya uang 1 juta dulu ya, mana 1 juta saya? Ya, saya tuntut 1 juta saya. Saya sudah sedekahkan, saya nggak mau, pokoknya harus balik. Ya sudah, terpaksa dia kembalikan. Niat sedekah tadi diganti niat untuk dirinya, tidak untuk orang yang punya uang itu lagi. Terakhir dari Zoom, silakan. Silakan Mbak Putri Umu Nadia. Ya. Dibuka mic-nya. Ustaz. Ya. Tadi Ustaz bilang kalau haid sudah berhenti terus keluar lagi itu tetap kita dihukumin untuk tidak sholat. Bagaimana kalau darah istihadah, Ustaz? Istihadah beda lagi. Istihadah itu darah penyakit, beda lagi hukumnya. Kalau istihadah tergantung dia ketemu dengan waktu haid ataukah tidak. Kalau ketemu dengan waktu haid, maka nanti pakai hukum untuk darah haid. Berarti dia tidak sholat. Namun kalau tidak ketemu dengan waktu haid, maka tidak ketemu dengan waktu haid dianggap darah penyakit. Berarti kembali sholat lagi. Seperti itu. Baik, ada lagi satu dari Resen. Cukup? Silakan Bapak Pauluski. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, saya
ingin bertanya, kami biasanya habis sholat subuh, kemudian kami kan sampai dengan sore. Kemudian di sela-sela waktu itu ada rekan kami yang baca Al-Quran cukup keras. Iya. Harusnya kita bagaimana ternyata? Apa tadi pertanyaannya? Sewaktu kami habis pada subuh sampai sore, itu ada rekan kami yang setelah subuh dan sore itu membaca Al-Quran cukup keras. Iya. Kemudian kita bagaimana kita mendengarkan, apa kita baca Al-Quran juga tapi dengan sir atau bagaimana ya Pak? Tidak usah saingi dia, cukup baca dengan sir saja. Tidak usah saingi dia, cukup baca dengan sir. Iya. Ya, kalau heran atas jawabannya. Ya, tadi tentang darah haid ya, saya kasih kaidah ya. Ini kaidah dari Syekh As-Sa'di. Wal aslu fid damil ladzi yusibul mar'a, asal darah yang keluar dari wanita annahu haidun, itu adalah darah haid bila hadin li sinnihi wala qadrihi wala takarrurihi, itu tanpa memandang batasan umur ataupun banyaknya ataupun pengulangannya. Illa in atbaqad dam 'alal mar'a, kecuali bila darah tersebut keluar begitu banyak. Awsara la yanqati anha, atau darahnya tidak pernah berhenti, illa yasiron, kecuali sedikit, fa innaha tasiru mustahadhah, maka darah tersebut jadi darah istihadhah. Nah, kapan dihukumi darah istihadhah? Bila darah tersebut keluar begitu banyak pada wanita atau darah tersebut tidak berhenti kecuali sedikit, maka dihukumi sebagai darah istihadhah. Namun hukum asal darah kalau ditemukan itu pada wanita dihukumi haid. Wallahu a'lam. Baik, ada WA1. Jika mandi junub sekedar membasuh seluruh tubuh karena mengejar sholat berjamaah, apakah wajib melakukan istinsyak dan istinsar, Ustaz? Dia cuma apa tadi? Membasuh seluruh tubuh karena mengguyur. mengejar sholat berjamaah. Kalau yang didapati dia guyur air ke seluruh tubuh, misalnya telat ya, ini wis iqomah, wis arah iqomah, wah telat, junub, maka dia masuk kamar mandi, ambil air, ya diguyur semuanya, cepat-cepat kan, dia lepas baju terus guyur, sudah tanpa wudhu, tapi dia niatin untuk mandi, air sudah kena seluruh tubuh, sah atau tidak? Sah. Bisa pakai sholat nggak? Bisa. Namun kalau dia cuma raupan saja atau wudhu, nah itu yang nggak boleh. Sudah telat kan, sudah iqomah kan, ya wis, kok mandinya nanti aja, oh nggak bisa, karena wudhunya dia tidak bisa nutupi mandi. Namun kalau sudah mandi dengan mengguyurkan air ke seluruh badan, sudah nutupi wudhu. Karena hadas besar sudah diatasi toh, maka otomatis hadas kecil sudah teratasi. Paham? Baik, kita cukupkan. Insyaallah ketemu lagi Sabtu. Ada lagi satu terakhir. Ya, langsung aja. Saat ini masalah zakat mal yang 2,5%. Zakat mal 2,5% ya. Bulan September ini saya mau mengeluarkan zakat mal. Ya. Misalkan tahun lalu saya punya tabungan 5 juta. 5 juta. Misalkan tahun lalu 5 juta. Iya. Tabungan saya sekarang itu 10 juta. Tabungan sekarang 10 juta, iya. Saya kena zakat. Zakatnya 10 juta. Oh ya, 10 juta yang terakhir. Iya. Terus misalkan mau zakat lagi berarti tahun depan lagi ya, Ustaz. Tahun depan naik lagi toh? Ya, seumpama. Iya, mudah-mudahan naik. Ya. Naik jadi 25 juta. Berarti kena 25 juta. Oh ya, berarti asalkan tahun lalu. Jadi zakat itu pokoknya simpanan yang ada. Itu aja gampangannya. Jangan lihat selisih pertambahan. Saya punya ini sudah kena 5 juta sekarang, Ji. Nah, tahun depan itu kena lagi. Seandainya nggak tambah nambah toh, cuma 5 juta saja. Dia pakai nisab perak berarti ya. 5 juta. Tahun depan tetap 5 juta. Ya wes 5 juta. Oh, setahun lalu sudah bayar zakat. Ulang lagi bayar zakatnya. Jadi yang sudah kena lagi. Sama dengan emas. Saya punya emas 100 gram. Sudah kena tahun lalu. Tahun depan masih ada 100 gram nggak? Oh masih ada. Sudah kena lagi 2,5%-nya. 2,5 gram. Tahun ketiga masih ada 100 gram. Masih Ustaz. Kena lagi. Jadi nggak boleh anggapannya, ini aku harus bayar zakat kok. Oh bukan gitu zakat. Zakat itu akan berulang. Selama masih punya simpanan itu, tetap masih kena zakat.
Tidak kurang dari nisab perak. Perak sekarang cuma ya 2,5 juta paling itu. Perak lagi jatuh. Perak itu lagi jatuh cuma 6.000. 6.000 kali 595 itu sekitar ya 3 juta. Sekitar 3 juta itu berarti kalau punya simpanan bertahan selama 1 tahun di atas 3 juta rupiah kena zakat. Kalau emas sekarang sudah 1 juta lebih nih. Sudah 1 juta. Emas jauh sekali, 85 gram, 85 juta, jauh. Orang nggak bisa bayar zakat itu. Yang kalau ini bisa. Maka yang mana tercapai antara perak atau emas, maka itu kena zakat. Cukup, Ji? Baik, nanti setelah pulang nanti ada paket di bawah. Sama ada yang mau ambil buku Muslim tapi Musyrik, nanti di security itu ada di pos, ya ambil satu-satu, Ji. Nanti pengumumannya pekan depan untuk daurahnya. Daurahnya Sabtu sore dan Ahad sore. Ba'da asar sampai menjelang maghrib. Kalau mau ikut nanti saya akan siapkan tempat dulu. Karena ibu-ibu sudah pasti ikut, nanti yang bapak-bapak nanti saya timbang-timbang. Baik, demikian. Kita cukupkan, selainnya sholat sunnah silahkan dan lanjut sarapan pagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.